Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? Nice to meet you again. Still in the English lesson. We are still talking about job application letter, and today I would like to focus on the grammar used in this chapter. Right? And the grammar used here is passive voice. Jadi kita akan membahas tentang kalimat pasif. Why? Because it is mostly used in talking about report and also job application letter. Ya, jadi di dalam report maupun job application letter, we still find the construction of passive voice. Ya. Maka this is very important to discuss in detail what passive voice actually. Okay, go on to the next slide. Okay, guys. In the previous covering letter, we can find some sentence construction ya. Jadi di dalam surat lamaran yang lalu itu kita mendapati kalimat-kalimat seperti ini misalkan. I am particularly suited to this position ya. I am particularly suited to this position ya. Sorry. Jadi kalimat ini yang kami yang harus ditekankan adalah I am particularly suited ya. Nah, bentuk seperti ini itu adalah bentuk yang tertentu ya. Jadi I am particularly suited. Am kemudian kata kerjanya suited ya. Kalau diterjemahkan saya sangat cocok atau sangat sesuai pada posisi tersebut, pada posisi ini. Jadi saya sangat cocok ya, gitu, sangat sesuai. Oke, ini ada kalimat yang ada di covering letter dulu. Ada juga kita temui, we can find this sentence. I can be reached via telephone number bla 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 ya. Anda juga bisa menemui kalimat ini, I can be reached. I can be reached via telephone number ya. Jadi can be reached ini adalah juga bentuk yang hampir sama dengan konstruksi yang pertama tadi. I can be reached artinya saya bisa dihubungi lewat telepon nomor bla 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 ya, nomor sekian sekian gitu. Oke. Can be reached itu perlu diperhatikan. Kemudian kalimat ketiga, Anda juga bisa mendapatkan kalimat ini. The application letter is written by Lilis Handayani. Ya. The application letter is written. Ya. Ini juga bentuk yang sama seperti kalimat sebelumnya. Artinya surat lamaran kerja itu ditulis oleh Lilis Handayani. Ya. Jadi is written itu bentuk yang harus kita pahami dan harus kita cermati. Yang selanjutnya, the manager position is advertised in Java Post. Ya. Manager position, posisi manager itu diiklankan di Java Post. Ya. Jadi ada lowongan pekerjaan, kekosongannya adalah kedudukan manager. Ya. The manager position is advertised. Saya garis bawahi juga. Is advertised. Ini adalah bentuk-bentuk yang harus dicermati. Kemudian kalimat berikutnya, three references are included in the application letter. Ya. Three references are included. Saya garis bawahi juga sama. Ini adalah bentuk tertentu yang artinya tiga surat keterangan itu dilampirkan di dalam surat lamaran kerja. Ya. Jadi dilampirkan a included itu. Kemudian kalimat berikutnya, the application letter was sent 3 days ago ya. Yang saya garis bawahi, the application letter was sent ya. Itu juga kalimatnya berbunyi surat lamaran kerja itu dikirim 3 hari yang lalu. Was sent. Nah, bentuk was sent, are enclosed, is advertised, is written, can be reached, I'm particularly suited. Itu adalah yang kita namakan what we call kalimat pasif ya, kalimat pasif atau kita kenal dengan namanya passive voice. Oke, everybody? Nah,
kita akan memperjelas secara detail apa sih passive voice itu. That is why go on to the next slide. Okay. Now we talk about the definition of passive voice. Kita sampai ke penjelasan tentang apa sih passive voice. The first one, definition of passive voice. Pengertian passive voice itu apa? Yaitu the passive voice is used when we want to emphasize the action or the verb and the object of a sentence rather than the subject. Jadi passive voice itu digunakan is used when we want to emphasize the action. Apabila kita ingin menekankan tindakannya, ya. Jadi menekankan kata kerjanya. Maka tadi saya garis bawahi kan kata kerjanya seperti itu. Dan object of the sentence, dan objek dari kalimat, ya. Objek dari suatu kalimat, ya. Jadi tidak subjeknya tetapi objeknya. Sekali lagi, passive voice digunakan apabila kita ingin menekankan tindakannya dan objek suatu kalimat, ya, daripada subjeknya. Jadi lebih penting action sama objeknya, ya, objek kalimatnya. Oke, contohnya, example, the application letter was sent 3 days ago. The application letter was sent 3 days ago. Jadi surat lamaran kerja itu dikirim 3 hari yang lalu, ya. 3 hari yang lalu. Jadi di sini jelas bahwa menekankan bahwa application letter itu dikirim, Siapa yang ngirim it's not important, right? Tidak dipentingkan di situ siapa yang ngirim gitu. Pokoknya yang penting adalah ditekankan bahwa actionnya mengirim, dikirim itu sudah dilakukan, ya. Oke. And then the object is the application letter actually, tapi menjadi subjek atau di depan sendiri dari kalimat itu. The application itu was sent. Nah, bentuk ini adalah bentuk passive voice. Okay. The next one, when we know who the subject is, we put it at the end with by. We call this an agent. Ya. Jadi apabila kita ketahui siapa subjeknya itu, ya. Jadi kalau kita tahu subjeknya itu siapa, maka kita meletakkan di akhir kalimat, di akhir pasif itu dengan by, ya. Dan setelah by itu kita sebut itu adalah agent, ya, pelakunya, ya. Contohnya adalah seperti ini. The application letter is written by Lilis Handayani, ya. Jadi application letter is written by Lilis Handayani. By di situ kemudian diikuti agentnya Lilis Handayani. Jadi pelakunya adalah Lilis Handayani. Sehingga siapa sih yang menulis application letter adalah Lilis Handayani. That is the agent, ya. Nah, itu didahului dengan by. Sehingga kalimat itu bisa kita terjemahkan surat lamaran kerja is written, ditulis oleh Lilis Handayani, right? By Lilis Handayani. Nah, ini yang disebut tadi diawali dengan by, kemudian diikuti agentnya. Okay? Right. The next one, passive voice is created by using a form of the auxiliary verb to be plus verb 3, ya, atau kita bilang past participle. Jadi passive voice itu dibuat dengan menggunakan bentuk kata kerja bantu auxiliary verb to be, ya, kata kerja bantu to be ditambah kata kerja bentuk ketiga atau kita sebut past participle itu, ya. Sehingga kalau to be plus kata kerja bentuk ketiga itu mendapatkan awalan bunyinya di atau ter, ya. Di, misalkan dikirim, ditulis, ya. Tertulis, terkirim. Nah, itu adalah terjemahan dari kalimat pasif yang pakai to be plus verb 3 itu, ya. Atau tanpa keduanya, tanpa di atau tanpa awalan ter, ya. Tidak ada awalannya. Misalkan pekerjaan ini cocok untuk saya, ya, cocok untuk saya. Itu termasuk yang tanpa awalan di atau ter. Oke, everybody, ini jadi penjelasan tentang passive voice seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Go on to the next slide.
Okay, passive voice can be classified into 4 construction. Jadi kalimat pasif, bentuk pasif itu bisa saya kelompokkan menjadi 4 konstruksinya, ya, 4 macam konstruksinya. Yang pertama, the first one, object or subject, and then D. Artinya objek subjeknya diapakan, di titik-titik itu. Nah, untuk mendapatkan kata di ini, diapakan ini, itu kita konstruksinya adalah to be plus verb bentuk ketiga atau kata kerja bentuk ketiga past participle. Jadi to be. Nah, to be-nya, the to be here should be changed into present is am or a. Jadi to be-nya itu kamu ganti nanti menggunakan is, am atau a. Kalau itu present ya, present time ya, sekarang, pembicaraan sekarang ya, present time. Is, ma itu tergantung dari objek atau subjeknya nantinya ya. Apakah dia jamak? Kalau jamak kita pakai a, kalau tunggal kita pakai is ya. Kemudian kalau I itu khusus pasti pakai am ya. Nah, itu awalan untuk yang present is, ma, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Tapi kalau to be-nya itu lampau, maka kita menggunakan was or were ya. Jadi to be-nya pakai was atau were. Nggak boleh kita is was, tapi harus salah satu, mau present atau past ya. Maka kita pisah yang bawah atau yang atas yang kita gunakan. Kalau present berarti yang atas is, ma, tapi kalau past tense kita pakai yang was were. Nah, ini awalannya di, kita mendapatkan di. Contohnya, example. Misalkan kita mau menuliskan tugasnya dikumpulkan minggu depan. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Maka bahasa Inggrisnya you can translate into the assignment is collected next week. Ya, the assignment is collected. Pakai is, kita pilih pakai is. Ya, pakai is. Kenapa? Karena itu kata objeknya itu di assignment itu tunggal ya, tidak assignments tetapi assignment saja, maka pakai is. Kemudian kata kerja bentuk ketiganya collected, maka itu sudah berbunyi tugasnya dikumpulkan minggu depan, seperti ini. Oke. The next example, pengumumannya disampaikan tadi malam. Nah, tadi malam kan lampau, maka berarti pakai yang di bawah was atau were. Pengumuman itu bahasa Inggrisnya adalah the announcement ya. Karena ini tunggal, maka kita pilih yang was. Kalau jamak plural kita pakai were. Nah, kita pilih yang was, maka jadi was delivered last night. Jadi disampaikan, was delivered ya. Itu memenuhi tadi pola is, ma atau was or were, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Right. Okay. The next one, saya sangat sesuai atau sangat cocok untuk posisi ini. Ya, saya sangat sesuai atau sangat cocok untuk posisi ini atau posisi tersebut. Maka kita bisa terjemahkan dalam bahasa Inggris, I am particularly suited to this position. Ya. Am, kenapa? Karena subjeknya saya, I. Ya, jadi kita pakai yang present, am. Kemudian kata kerja suited, particularly itu adalah kedudukannya sebagai kata keterangan saja, jadi sangat sesuai ya, gitu. Pokok terutama ya, to this position. Nah, bentuk am kemudian suited itu adalah bentuk di kata kerja bentuk ketiga, di mana di situ tidak diawali dengan di atau ter, tapi langsung cocok gitu. Cocok, tidak dicocokkan, tidak disesuaikan, tetapi cocok, seperti itu aja, sehingga terjemahnya menjadi enak, lebih menyenangkan untuk didengar. Nah, this is the example. Next, the last example I mean. Surat lamaran kerja ditulis oleh Lilis Handayani. Ya, surat lamaran kerja you can translate into the application letter atau job application letter atau the covering letter, bolehlah. Kemudian ditulis kita dapatkan is written ya. Is kemudian kata kerja bentuk ketiga written, is written. Kemudian diikuti oleh agentnya by Lilis Handayani. Nah, ini adalah contoh semuanya, terjemahnya, predikatnya, kata kerja itu di ya. Di semuanya, baik itu yang present maupun yang past lampau.
gitu. Oke. Go on to the next slide. Yang kedua konstruksinya adalah objek subjek sedang di titik-titik, ya, sedang diapakan. Nah, untuk mendapatkan to get the meaning of sedang di itu, maka kita menggunakan being kemudian diikuti past participle, kata kerja bentuk ketiga, ya. Nah, di sini juga kita menggunakan yang present itu setelah objek atau subjek kita memakai is, am, atau a. Kemudian baru being, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Ini kalau present ya. Is, am, a aturannya sama, tergantung objek atau subjeknya itu plural atau singular, ya, tunggal atau jamak. Oke. Kalau lampau past tense, Anda menggunakan was atau were, sama seperti tadi yang di. Cuma ini ada being-nya, maka terjemahnya sedang di, ya. Kalau tadi yang pertama di tok, diapakan di titik-titik, tapi ini sedang di titik-titik. Oke. Contohnya, example. Para pelamar sedang diwawancarai oleh manajer personalia, ya. Para pelamar sedang diwawancarai oleh manajer personalia. Maka terjemahnya adalah the applicants, karena ini applicants-nya ada S-nya, maka kita pilih yang A bukan is, ya, karena jamak. The applicants are kemudian being interviewed, bentuk ketiganya, baru kemudian agent-nya by personnel manager-nya. Kalimat bahasa Inggrisnya jadi bagus seperti ini. Ya, the applicants are being interviewed by personnel manager. Itu terjemahannya, para pelamar sedang diwawancarai oleh manajer personalia. Sedang di, oke. Contoh yang kedua, second example. Data riwayat hidup atau daftar riwayat hidup sedang dibuat, ya. Kalimatnya kan pendek cukup, ya. Ini kita bisa translate into English menjadi bentuk pasif. The curriculum vitae is karena sedang, maka kita pakai being kemudian membuat, itu make bentuk ketiganya made. Is being made. Nah, ini jadi bentuk kalimat pasif yang bagus, yang betul. The curriculum vitae is being made. Oke. The next one. Mesin-mesin produksi sedang diperiksa ketika para pekerja datang tadi pagi. Ya, mesin-mesin produksi sedang diperiksa. Nah, ini mesti ada being-nya, harus. Kalau ada sedang, pasti ada being-nya. Maka diterjemahkan menjadi the production machines, karena ini jamak, Anda semuanya, maka kita pakai were, bukan a. Kenapa? Karena lampau, ya. Kan tadi pagi, ya. Kan sudah lewat, ya, maka bentuk lampau. Maka kita pakai were bukan a, ya. Sekali lagi, karena subjeknya atau objeknya production machines itu adalah plural, jamak, maka kita pakai a kalau itu present, tapi kita pilih were karena harus past tense. Were being checked, itu artinya sedang diperiksa, sedang dicek. Ketika when the laborers came this morning, ya. Ketika para pekerja, laborers itu adalah para pekerja, came this morning. Nah, ini pakai came past tense kan, ya, lampau. Maka kita juga menggunakan were di situ. Oke. Nah, ini konstruksi pasif yang kedua. Sedang di itu sekali lagi mendapatkannya seperti penjelasan tadi. Oke. The next one. The third construction, konstruksi yang ketiga, yaitu objek atau subjek, kemudian kata kerjanya berbunyi sudah atau telah di titik-titik, ya, sudah atau telah di titik-titik. Nah, untuk mendapatkan kata sudah atau telah di titik-titik, diapakan itu kita mendapatkan konstruksi been diikuti past participle, kata kerja bentuk ketiga, ya. Been bentuk ketiga, ya. Sehingga di situ kalau ini present, ya, sudah atau telahnya itu present, artinya pembicaraan saat ini, kita menggunakan have atau has, ya. Itu kalau present saat ini. Tapi kalau lampau sudah lewat, kita menggunakan sudah atau telah itu pakai had. Had been verb 3. Jadi kalau present sekali lagi have atau has been verb 3. Kalau past, kalau lampau, ya kita pakai had been verb 3. Ya. Example, contoh.
Iklan lowongan kerja telah dibuat ya. Iklan lowongan kerja telah dibuat. Nah, Anda bisa membuat kalimat pasif bahasa Inggrisnya adalah the advertisement of job, itu boleh. The advertisement of job vacancy maksud saya ya. Jadi iklan lowongan kerja, job vacancy itu adalah lowongan kerja, had been made ya, telah dibuat ya. Saya berarti sudah lewat ya. Artinya sudah dilakukan, had been made. Sudah dilakukan sebelumnya ya, lampau ya, had been made. Ini adalah bentuk konstruksi sudah atau telah di ya. Itu had been made, telah dibuat. Oke. Kita pakai yang past tense sekali lagi. Contoh berikutnya. Semua dokumen telah dilampirkan. Semua dokumen telah dilampirkan. You can say in English in the passive voice all documents, karena ini bentuknya plural jamak documents, maka kita pilih yang present pakai have bukan has. Tapi kalau tunggal tanpa s document berarti kita pakai yang has ya. Tapi karena documents-nya itu more than one atau plural jamak, maka kita pilih yang have. Menjadi have kemudian been enclosed. Itu adalah terjemahan dari semua dokumen telah dilampirkan. Begitu. The next example, surat lamaran kerja sudah dikirim atau sudah dikirimkan. Ya, mau bilang sudah dikirim atau sudah dikirimkan. Anda bisa menerjemahkan menjadi the job application letter atau the application letter has been sent. Pakai has, kenapa? Karena job application letter-nya itu adalah singular, ya, tunggal. Maka kita pilih has. Oke. Has been sent itu berbunyi telah dikirim. Demikian Anda semuanya. It's clear? Right. Go on to the next slide. Yang keempat Anda semuanya. Yang keempat adalah konstruksinya objek atau subjek itu bermacam-macam. Ada yang akan atau mau di titik-titik. Nah, kalau akan atau mau diapakan itu kita pakai will be. Kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga, verb 3 ya. Will be bentuk ketiga. Tapi kalau kita mau menyampaikan dapat atau bisa di titik-titik, bisa diapakan begitu. Ini kita menggunakan can be bentuk ketiga ya. Jadi gampangannya tinggal akan atau dapat ya. Akan pakai will, dapat atau bisa pakai can ya. Can be bentuk ketiga. Kemudian juga bisa harus atau seharusnya di. Maka Anda menggunakan must be bentuk ketiga itu harus di titik-titik. Tapi kalau seharusnya di titik-titik, Anda menggunakan should be verb 3 seperti itu ya. Oke. And also boleh atau mungkin di. Boleh diapakan atau mungkin diapakan. Itu Anda menggunakan kata may be verb 3 ya, may be verb 3. Oke. Nah, will, can, must, should, may, mungkin would juga, could juga, itu semuanya adalah models. Maka formulanya adalah konstruksinya models itu diikuti be baru kata kerja bentuk ketiga. Maka itu bentuk pasif yang betul seperti itu ya. Modelsnya apa? Pakai will kah? Pakai can atau must atau should atau may? Itu silakan terserah, tinggal maknanya akan, dapat, mau, harus, boleh, atau mungkin, dan seterusnya. Kemudian diikuti be, kata kerja bentuk ketiga. Example, contoh. Lowongan pekerjaan akan diiklankan segera. Lowongan pekerjaan akan diiklankan segera. Maka you can say in English, in the passive sentence, the job vacancy will be advertised soon. Ya, the job vacancy itu lowongan pekerjaan, ya, objeknya jadi subjek di situ. Kemudian kita menggunakan will karena mendapatkan makna akan, ya, akan di. Ya. Will be, kemudian bentuk ketiga dari iklan advertised tinggal ditambahi d aja, advertised soon. Itu bentuk konstruksinya will be advertised, itulah artinya model
kemudian be, kemudian kata kerja bentuk ketiga yang artinya akan diiklankan segera. Oke. The next example. Saya bisa dihubungi lewat telepon nomor XXX ya, bla 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 gitu maksud saya. Oke. Nah, ini bisa kita sampaikan dalam bahasa Inggris kalimat pasifnya I can be reached seperti tadi dalam contoh sebelumnya. I can be reached via telephone number bla 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 ya. Jadi saya bisa dihubungi. Anda bisa menggunakan I can be reached ya. I can be reached via telephone number atau boleh I can be contacted. Boleh. I can be contacted via telephone number nomor berapa di situ. Oke. Can be ini untuk mendapatkan makna bisa dihubungi. Oke. The next example. Persyaratannya harus dipenuhi oleh para pelamar. Persyaratannya harus dipenuhi. Itu kita mendapatkan the requirement must be fulfilled by the applicants ya. Must be fulfilled. Harus dipenuhi. Itu kita dapat kata must be fulfilled. Begitu ya. Jadi sekali lagi untuk yang pakai model ini kita semuanya tidak memikirkan apakah subjek atau objeknya itu plural atau singular, nggak masalah. Tidak ada tambahan apa-apa kecuali maknanya mau akan, dapat, harus, atau boleh, dan sebagainya. Itu kita tinggal milih mau pakai will, can sesuai dengan maknanya ya. Oke, everybody. This is the fourth construction di dalam kalimat pasif itu seperti ini ya. Ini konstruksinya mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. So for what is it to know how far you understand my explanation, please try to translate this example. Anda kerjakan, coba latihan ini, Anda terjemahkan dalam bahasa Inggris. But remember, don't open the Google Translate or the other ya. Jangan bertumpu pada Google Translate ya. Tapi coba sendiri ya. Nanti akan lebih bagus. Kalau pakai Google mungkin malah bisa tidak karu-karuan konstruksinya ya. Tapi ya memang ada yang benar juga ya. Tapi tidak semuanya benar Google Translate itu. Silakan Anda terjemahkan sesuai dengan konstruksi yang sudah saya sampaikan di dalam penjelasan saya tadi. Oke? See you next time, and you can discuss your result of your exercise here next time. Okay, see you. This is the end of meeting 4, and see you in meeting 5.